Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Dewi MPH selaku Direktur Utama PT Rumah Sakit Pelni. Yang kami hormati Bapak Muhammad Kartobi selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT Rumah Sakit Pelni, serta SVP Operasional Dr. Ari Setio Nugroho. Yang terhormat Dr. Syara Aurani selaku Kepala Rumah Sakit Pelni, Wakil Kepala Rumah Sakit Bidang Medis Dr. Indah Pujiningsih, spesialis anestesi, dan Wakil Kepala Rumah Sakit Bidang Operasional Administrasi dan Keuangan Rumah Sakit Pelni Dr. Lali Fatia. Yang kami hormati jajaran sejawat dokter spesialis, perawat, rekan-rekan, tenaga kesehatan, dan keluarga besar Rumah Sakit Pelni, serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir dalam acara kajian Islam online Ramadan dengan tema mengagungkan Al-Quran. Salawat dan salam senantiasa mengiringi Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabat, serta para pengikut setia beliau. Sebelum memulai kajian, mohon izinkan saya sebagai moderator menyampaikan adab atau aturan dari kajian ini. Yang pertama, semua peserta diharapkan menggunakan nama profil dengan nama asli atau nama yang tidak dikenal. Yang kedua, semua peserta diharapkan menonaktifkan fitur audio selama ceramah. Yang ketiga, semua peserta akhwat diharapkan menonaktifkan fitur video selama kajian. Yang keempat, sesi tanya jawab akan dilakukan setelah ceramah selesai. Bagi yang ingin bertanya, mohon dikirimkan melalui kolom chat dan akan dibacakan oleh saya sebagai moderator. Yang terakhir, dihimbau untuk mencatat faedah ilmu yang kita dapatkan selama kajian ini. Mari kita awali bersama agenda kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan kajian dengan topik dahsyatnya pahala membaca Al-Quran oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banzari LC. Beliau adalah alumnus dari Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Kepada Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banzari dipersilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari bagus ya. Gambar jelas? Jelas Pak Ustaz. Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, hari Jumat 4 Ramadhan 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia,
kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Sebelumnya, agar menjadi kenyamanan bersama, apakah video saya terputus-putus? Apakah videonya terputus-putus? Terlihat Pak Ustaz. Baik. Kita mulai kajian ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala di setiap Jumatnya, jika memang Allah Subhanahu wa taala memudahkan, Jumat siang jam 13 waktu Indonesia Barat, kita mempelajari tentang tema besarnya, yaitu mengagungkan Al-Quran. Dan tema ini sangat cocok kita pilih di dalam bulan Ramadan, karena Ramadan adalah syahru Al-Quran, bulan Al-Quran. Dan Ramadan adalah syahru tilawatil Quran, bulan memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi sangat cocok tema kita bahas insyaallah ta'ala pada setiap Jumat jika Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkannya. Dan tema ini saya ambilkan dari sebuah disertasi S3 dalam bahasa Arab, yaitu Azamatul Quranil Karim, yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia keagungan Al-Quran yang mulia, ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Mahmud bin Ahmad bin Saleh Ad-Dawsari, dan beliau adalah seorang pendakwah di kerajaan Arab Saudi di kota Riyadh. Bapak Ibu, saudara-saudari, para dokter sepertinya yang mengikuti kajian ini banyak para dokter, tenaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita memulai mempelajari keagungan Al-Quran. Dan sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa seorang Muslim ketika berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia berinteraksi dengan beberapa perkara. Yang pertama, dia membaca Al-Quran. Ini interaksi seorang Muslim terhadap Al-Quran. Yang kedua, dia mendengarkan Al-Quran. Yang ketiga, mempelajari, mentadaburi Al-Quran. Yang keempat, menghafal Al-Quran. Yang kelima, yaitu mengamalkan Al-Quran. Maksudnya ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Kita pada poin pertama ini ingin membahas tentang dahsyatnya pahala membaca Al-Quran. Apalagi ini cocok sekali kita bahas di dalam bulan Ramadan, karena memang para ulama seperti Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'i, beliau mengatakan, idza dakhala Ramadan fahuwa syahru tilawatil Quran wa it'amut ta'am. Jika telah masuk ke dalam bulan Ramadan, maka dia adalah bulan khusus untuk membaca Al-Quran, dan bulan memperbanyak memberi makan orang-orang fakir miskin.
kita akan bahas tentang dahsyatnya pahala membaca Al-Quran. Dan bulan Ramadan ini sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak menghatamkan bacaan Al-Quran. Tinggalkan pembicaraan, Ustadz mana yang lebih utama, apakah saya membaca tafsirnya, artinya, ataukah saya menghatamkan Al-Quran. Maka untuk bulan Ramadan perbanyak membaca Al-Quran. Untuk bulan Ramadan, ya, perbanyak membaca Al-Quran. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk apa saja dahsyatnya pahala membaca Al-Quran, sebelumnya saya ingin tahu dulu kita sampai jam berapa nanti ya. Saya beberapa kali kajian terlalu asyik, akhirnya sampai jam 14.30 waktu Indonesia Barat ya. Berarti saya mempunyai waktu sekitar 50 menit untuk materi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama, kita ingin mengetahui dulu bagaimana sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Al-Qur'an. Maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca Al-Qur'an. Beliau membaca Al-Qur'an dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Beliau membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan tidak berwudu, yaitu tidak suci. Beliau dalam keadaan membaca Al-Quran dalam keadaan bersafar, di atas kendaraan, dan dalam seluruh keadaan beliau membaca Al-Quran. Coba perhatikan sekarang riwayat-riwayat berikut yang menunjukkan akan poin pertama ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau membaca Al-Qur'an dalam setiap keadaan beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, beliau bercerita, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah wa huwa yaqra'u ala rahilatihi surat Al-Fath." Aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah tahun ke-7 Hijriah. Artinya itu dalam keadaan berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau waktu itu membaca Al-Qur'an di atas ontanya, membaca surat Al-Fath. Oleh karena itu, ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita hidupkan. Yaitu ketika kita di atas kendaraan, dalam keadaan aman, kita membaca Al-Quran kita. Baik itu kita sekarang alat-alat transportasi sangat mudah, baik di daratan, di lautan, di udara, sangat memudahkan kita untuk kita membuka mushaf kita dan membaca Al-Quran kita. Lihat lagi riwayat yang lain. Dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haid fa yaqra'ul Qur'an." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersandar di pangkuanku. Maksudnya beliau tiduran di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Dan aku waktu itu dalam keadaan haid. Lalu beliau membaca Al-Qur'an. Ini seorang suami yang sedang tiduran di pangkuan istrinya, tidak ayal lagi kecuali ingin bermesraan dengan istrinya. Maka dalam keadaan bermesraan dengan istrinya, beliau tetap membaca Al-Quran. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran, meskipun di selain sholat, dianjurkan untuk membacanya dalam keadaan menghadap kiblat. Kemudian juga penuh dengan kekhusyuan,
penuh dengan ketenangan, kewibawaan. Akan tetapi apabila seseorang membacanya dalam keadaan berdiri, berbaring di atas kasurnya atau yang semisalnya, maka diperbolehkan dan tetap mendapatkan pahala. Akan tetapi tentunya berbeda dengan orang yang duduk menghadap kiblat dalam keadaan suci penuh dengan kekhusyuan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, "Inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'atun ala sariri." Aku sering membaca Al-Qur'an dalam keadaan sedang berbaring di atas kasurku. Ini riwayat disebutkan di dalam kitab Fadailul Quran yang ditulis oleh Al-Firyadi. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas pembaca Al-Quran sangat dianjurkan dalam setiap keadaan secara mutlak, kecuali dalam keadaan-keadaan yang dilarang oleh syariat untuk membacanya, seperti misalkan membaca Al-Quran saat dalam keadaan ruku, sujud, ataupun tasyahud, atau yang selainnya dari keadaan-keadaan sholat selain berdiri. Dan juga dimakruhkan membaca Al-Quran saat seseorang duduk untuk buang air besar. Dimakruhkan di sini maksudnya adalah diharamkan. Dengan bahasa ulama terdahulu, dimakruhkan maksudnya adalah diharamkan. Dan juga dimakruhkan membaca Al-Quran dalam keadaan mengantuk. Ya, dalam keadaan mengantuk. Karena apabila orang mengantuk, maka akhirnya dia tidak tahu apa yang dia baca. Jangan-jangan dia membaca yang berbeda maknanya dari apa yang dia baca dari Al-Quran. Kemudian harus dipahami juga bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk membaca Al-Quran, baik itu sendirian secara berjamaah di dalam rumah atau di dalam masjid. Sendirian, berjamaah dalam rumah ataupun di dalam masjid. Bahkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW senantiasa memerintahkan para sahabatnya untuk membaca Al-Quran. Walau perintah tersebut beliau perintahkan saat beliau di dalam jalan beliau. Maka banyak sekali kita dapati ayat-ayat Al-Quran dibaca dan didengar oleh para sahabat dari Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad SAW safar. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu amalan yang sangat utama saat bersafar yaitu membaca Al-Quran. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hadis berikut, maka kita akan dapati bagaimana Rasulullah SAW kebiasaan beliau membaca Al-Quran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu fa qara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Yang artinya, barang siapa yang ketiduran dari kebiasaan membaca bagian dari Al-Quran atau kebiasaan sesuatu dari Al-Quran, maka dia membacanya antara sholat subuh dengan sholat zuhur, maka dia akan dituliskan untuknya pahala seperti dia membacanya di malam hari. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan Rasulullah SAW, beliau membaca Al-Quran, kebiasaannya di malam hari. Sudah ada wiritan khusus. Arti wiritan di sini maksudnya sudah ada bagian khusus yang beliau di dalamnya membaca Al-Quran. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan juga sangat mencintai Nabi Muhammad SAW dan
tanda kita mencintai Nabi Muhammad SAW adalah dengan mencontoh Rasulullah SAW, karena biasanya orang yang sangat mencintai dia sangat taat kepada orang yang dicintainya. Ada pepatah Arab mengatakan sesungguhnya seorang yang mencintai, lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya kecintaanmu benar, maka niscaya engkau akan mencontohnya. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap orang yang dicintai sangatlah taat, sangatlah patuh, sangatlah mencontoh. Maka kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukti kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam membaca Al-Qur'an. Nah, itu muqaddimah beberapa poin tentang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perihal membaca Al-Qur'an. Sekarang dahsyatnya pahala membaca Al-Qur'an. Yang pertama, membaca Al-Qur'an adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Seorang pedagang tentunya dia tidak ingin rugi di dalam dagangannya. Dia selalu ingin dapat untung, dan kalau perlu untungnya besar, ya. Dia selalu ingin untung, dan kalau perlu untungnya besar. Nah, membaca Al-Qur'an adalah perdagangan yang tidak pernah mendatangkan kerugian. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, kitab Allah, dan mendirikan salat dan bersedekah dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, baik secara rahasia dan terang-terangan, mereka berharap perdagangan, perniagaan yang tidak pernah merugi, yang tidak pernah merugi. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, hadhihi hiya ayatul qurra al-amilin al-alimin. Ini adalah ayat orang ahli baca Al-Quran, orang yang senantiasa ahli baca Al-Quran, yaitu orang yang memperbanyak membaca Al-Quran, terutama kita dalam bulan Ramadan ini, ya, yang mengamalkan dan mengilmui Al-Quran tersebut. Lihat di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengatakan innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Tidak pernah merugi, kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, yaitu lan tahlaka bil khusrani aslan. Tidak akan pernah dapat kerugian sama sekali. Tidak akan pernah dapat kerugian sama sekali. Ini dikatakan oleh para ahli tafsir, di antaranya tafsir Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian juga dikatakan di dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang disebut dengan tafsir As-Sa'di, dan saya berharap apabila ada dari jamaah pengajian yang saat ini, mohon maaf, saat ini belum bisa baca Quran, maka silahkan baca buku tafsirnya, ya. Ini mengurangi ketertinggalan kita, dan harus punya tekad bahwa tahun depan saya harus bisa menghatamkan Al-Quran. Caranya berarti dari mulai Ramadan ini saya harus mencari guru privat untuk bisa lancar membaca Al-Quran. Dan targetnya lancar baca Quran seperti orang Arab baca Quran, seperti Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi baca Quran. Ya, targetnya seperti itu, agar bisa tahun depan menghatamkan Al-Quran. Ini bagi yang tidak lancar ataupun yang tidak bisa. Mohon maaf kalau seandainya ada dari para jamaah yang tidak bisa, maka saya nasihatkan ganti dengan buku tafsir. Dan tafsir yang paling luar biasa bagi pemula adalah namanya tafsir As-Sa'di.
ya, bagi pemula adalah tafsir As-Sa'di, ya, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, "Fahadhihi tijaratun min ajallit tijarat." Maka ini adalah perniagaan yang sangat luar biasa, wa a'laha, dan perniagaan paling tinggi, wa afdaluha, dan perniagaan yang paling utama, ala wa hiya ridhar rahman jalla jalaluh, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wal fauzu bi jazili thawabih, dan kemenangan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah, wan najatu min sakhatihi wa iqabih, dan keselamatan dari kemurkaan Allah dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Kalau ada yang bertanya, bagaimana membaca Al-Qur'an adalah perniagaan yang tidak pernah merugi? Kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, yaitu orang yang membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu hurufnya mendapatkan pahala 10 hasanah. Satu hurufnya mendapatkan pahala 10 hasanah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi, kemudian Imam Hakim, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Zahabi, Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu berarti 19 huruf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu pahala kebaikan. Dan satu pahala kebaikan dilipatkan menjadi 10. Dan aku tidak mengucapkan alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau orang baca alif lam mim, ini berarti dia mendapatkan 30 hasanah, ya, 30 hasanah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terutama para dokter, para prof sekalian, tenaga kesehatan, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya memang membaca Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, karena satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Kita baca Al-Fatihah saja, jangan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim saja, ayat pertama dari Al-Fatihah 19 huruf, berarti 190 hasanah kita dapatkan. Dari sini ya menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran perniagaan yang tidak pernah merugi. Belum lagi kalau kita tambah dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 261. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah melipatkan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana membaca Al-Quran perniagaan yang tidak pernah merugi. Membaca Al-Quran perniagaan yang tidak pernah merugi. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi dalil bahwa membaca Al-Quran tidak pernah merugi, yaitu satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melipatkan lagi sekehendaknya bagi siapa yang dikehendakinya. Yang ketiga, perniagaan yang tidak pernah merugi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 114, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya pahala-pahala hasanah menghapuskan dosa-dosa. Jadi ketika kita baca satu huruf
diganjar 10, dilipatkan lagi sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini hasanah-hasanah ini ya, menghapuskan dosa-dosa. Jadi benar-benar perdagangan yang tidak pernah merugi. Hasanah-hasanah ini menghapuskan dosa-dosa. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, bahwa membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak pernah merugi. Yang keempat, membaca Al-Qur'an perniagaan yang tidak pernah merugi, karena siapa yang membaca Al-Qur'an di malam hari sebanyak 100 ayat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat semalaman suntuk. Orang yang sholat dengan khusyuk semalaman suntuk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya saya katakan, yang tidak bisa, ini mohon maaf sekali, yang tidak bisa membaca Al-Quran atau tidak lancar, masih terbata-bata. Saya katakan yang lancar itu kalau 1 juz dia dapat setengah jam, itu lancar baca Quran. 1 juz dia dapat setengah jam, itu lancar baca Quran. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW dikatakan sahur, antara sahur beliau dengan azan subuh itu 50 sampai 60 ayat beliau baca. Jarak antara sahur beliau dengan azan subuh itu seperti orang membaca Al-Qur'an 50 sampai 60 ayat. Kalau Anda lihat surat Al-Baqarah 50 sampai 60 ayat itu setengah juz. Itu setengah juz. Makanya sahurnya, antara sahur dengan azan itu sekitar 15-an menit. Berarti 1 juznya 30 menit. Itu waktu sahur yang paling utama. Ya, itu waktu sahur yang paling utama. Makanya saya katakan lancari membaca Al-Qur'an. Ya, kalau seandainya tahun ini belum bisa, tahun depan harus tekad sudah lancar. Bukan hanya bisa, sudah lancar. Tahun ini masih terbata-bata, lama sekali bacanya. Ya, tidak seperti membaca yang Latin, padahal baca Latin tidak dapat pahala, baca pinter bahasa, membaca bahasa Indonesia, bahasa Inggris tidak dapat pahala, ya, kecuali untuk digunakan untuk digunakan hal-hal yang bermanfaat. Tetapi ketika Anda lancar membaca Al-Qur'an dapat pahala, bacanya saja dapat pahala, apalagi digunakan untuk hal yang bermanfaat. Maka saya nasihatkan, ya, harus kalau bisa dari mulai Ramadan ini panggil guru privat yang sudah terbebas dari Covid, ya, panggil guru privat. Saya mau bisa, ya, sampai tahun depan, masuk tahun depan akhirnya bisa menghatamkan Al-Qur'an. Karena saya punya pengalaman akan hal ini. Ada seorang, kalau boleh saya bercerita, chef bintang hotel berbintang 5. Beliau sampai berkata, "Ustadz, saya muslim, tapi saya tidak bisa baca Quran, Ustadz. Saya muslim tapi saya nggak bisa baca Quran. Saya ingin bisa baca Quran." Ini waktu saya masih di Damam waktu itu sebagai pendakwah di salah satu instansi Islamic Cultural Center Damam. Dan ini sebagai pengetahuan juga bahwa di Kerajaan Arab Saudi itu ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mereka dirikan untuk mendakwahi orang-orang non muslim. Alhamdulillah di kantor saya waktu itu setiap bulan sekitar 80 orang masuk dalam agama Islam di Arab Saudi. Jadi di selain Mekah dan Madinah, ya. Kan banyak para ekspatriat kerja di luar dari orang Arab, dari luar dari orang Islam. Maka didakwahi 80. Apalagi kalau sudah masuk bulan Ramadan ini kadang-kadang 150 orang masuk dalam agama Islam di dalam bulan Ramadan. Ini salah satu kebaikan negara tersebut yang sering tidak disebutkan oleh dan tidak diketahui oleh orang-orang. Nah, akhirnya dia datang ke kantor setiap maghrib, pelan-pelan belajar, pelan-pelan dari mulai Iqra, Bapak Ibu, ya, pelan sampai akhirnya tahun depan dia bisa. Kemudian dia mengatakan, "Ustadz, alhamdulillah tahun ini saya bisa menghatamkan 1 kali hatam. Seumur hidup saya belum pernah hatam Al-Qur'an. Saya sebagai muslim, aneh rasanya kalau seandainya saya sebagai seorang muslim tidak pernah menghatamkan buku pedoman saya, buku yang merupakan petunjuk bagi seorang muslim." Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terutama yang tidak bisa baca Quran dan tidak lancar baca Quran, ini Ramadan ini harus menjadi awal, harus menjadi niat baik untuk semangat membaca Al-Quran. Dan bukan hanya sekedar bisa, tetapi lancar.
Saya nasihatkan bukan hanya sekedar bisa tetapi lancar. Karena semakin lancar nanti semakin besar pahalanya. Nanti kita akan sebutkan. Lihat sekarang yang keempat. Keutamaan membaca Al-Quran yang mana dia adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi dan juga Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Nabi Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailah kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, maka dituliskan pahalanya seperti dia sholat semalaman suntuk. Allahu Akbar. Kata Imam Al-Munawi rahimahullah, yang dimaksud dengan kunutul lailah, seperti orang yang beribadah semalaman suntuk. Orang yang beribadah semalaman suntuk. Ini adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Itu maksudnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat tadi hadis tadi, barang siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, memang waktu yang paling cocok untuk membaca Al-Qur'an di malam hari. Ya. Nah, sekarang sangat terbalik di zaman sekarang. Di malam hari sebagian orang ada yang nonton televisi, Ramadan nonton sinetron, Allahu Akbar. Kita kasihan kadang-kadang, kasihan kepada kaum muslimin. Ya. Dihancurkan Ramadan mereka. Kasihan. Kita bukan menghina, tetapi kasihan. Mereka tidak tahu bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Ramadan ini setiap detiknya sangat berharga. Jangan diremehkan, sedikit pun jangan diremehkan. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kata murid terdekat beliau Ar-Rabi' bin Sulaiman, kana Syafi'i rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan 60 kali hatam. Dan ini bukan sesuatu yang di luar kuasa manusia. Ini bukan cerita buatan sutradara film Hollywood, bukan. Ya, tetapi ini adalah kekuatan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan tadi, orang yang lancar baca Al-Quran, dia bisa membaca 1 juz setengah jam. Membaca 1 juz setengah jam. Anda ingin hatam per 6 hari dalam bulan Ramadan ini, berarti Anda bisa menghatamkan 5 kali di dalam bulan Ramadan. Per 6 hari berarti 5 kali. Maka caranya mudah, yaitu habis subuh 1 juz setengah jam. Anda masih bisa operasi, Anda masih bisa jaga, Anda masih bisa merawat pasien, Anda masih bisa. Kemudian jam 10 ataupun sebelum zuhur setengah jam. Kemudian setelah zuhur setengah jam. Kemudian setelah asar setengah jam. Setelah tarawih setengah jam. 5 juz. Cuma 2 jam setengah. 5 juz cuma 2 jam setengah. Syaratnya tadi yang saya katakan, harus lancar. Jangan terbata-bata. Terasa hina kita sebagai seorang muslim kalau seandainya kita masih terbata-bata membaca Al-Quran. Buku yang kita agungkan. Kitab yang merupakan pedoman kita. Kitabullah. Tidak ada kitab yang digandingkan dengan nama Allah kecuali Al-Quranul Karim. Akan tetapi kaum muslimin sebagian mereka menjauhi Al-Quran. Bahkan sebagian, saya pernah baca jurnal bahwa rating pembacaan Al-Quran di tengah kaum muslimin kalah dengan bacaan lain yang kadang-kadang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Aneh ini, aneh. Ya, pembacaan Al-Quran, lihat Rasulullah SAW setiap berdiri, duduk, berbaring beliau baca Quran. Maka nasihati diri sendiri, nasihati anak, istri, nasihati keluarga terdekat. Jangan biarkan Ramadan hilang, terbuang percuma tanpa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur kita kasihan. Terkadang orang-orang yang belum paham tentang bagaimana menggunakan sebenarnya waktu dengan sebaik-baiknya waktu dalam bulan Ramadan. Ya, harus benar-benar tidak ada waktu untuk
untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk explore Instagram terlalu banyak, untuk melihat beranda Facebook terlalu banyak, untuk ngobrol di WhatsApp terlalu banyak. Tidak ada hal, tidak cukup waktu untuk itu. Dan saya berpesan, ini tidak akan pernah gabung dengan Al-Quran. Ini nggak akan pernah gabung, ya, nggak akan pernah gabung dengan Al-Quran. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali ke permasalahan tadi bahwa orang yang membaca Al-Quran maka dia mendapatkan pahala yang begitu besar, yaitu perniagaan yang tidak pernah merugi. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah, perhatikan baik-baik, perniagaan yang tidak pernah merugi. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahih mereka berdua, dan Imam Abu Daud dalam kitab Sunan, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafirin, wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin." Barang siapa yang bangun malam beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran sebanyak 10 ayat. Baca Al-Quran 10 ayat. Ya, Al-Fatihah itu 7 ayat. Ya, sangat cepat sekali, 10 ayat. Maka dia tidak ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Barang siapa yang bangun beribadah di malam hari membaca 100 ayat, maka dituliskan untuknya dia termasuk orang-orang yang ahli ibadah malam. Ahli ibadah malam. Ya, yang khusyuk, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lama salatnya. Dan barang siapa yang membaca 1000 ayat dalam satu malam, maka dituliskan dia termasuk orang-orang yang al-muqantarin. Dan yang dimaksud dengan al-muqantarin, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud, bahwa al-malikin malan kathiran wal muradu kathratul ajr, yaitu orang yang sangat banyak pahalanya. Orang yang membaca 1000 ayat, orang yang sangat banyak pahalanya. Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan kenapa membaca Al-Qur'an adalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Perniagaan yang tidak pernah merugi. Baik. Sekarang selanjutnya, bukti bahwasanya pembacaan Al-Qur'an adalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Semakin banyak bacaan Al-Quran, maka semakin besar pahalanya apabila dibacanya di dalam sholat. Semakin banyak bacaan Al-Quran, semakin besar pahalanya apabila dibaca di dalam sholat. Lihat, ini permasalahan lain. Kalau tadi saya singgung yang tidak bisa baca Quran, yang tidak lancar baca Quran, ya. Kemudian sekarang kita menyinggung yang sedikit hafalannya. Artinya di dalam sholatnya dia hanya karena sedikit hafalannya, bacaannya sesuai dengan hafalannya saja. Sedangkan semakin banyak dia membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam sholatnya, semakin besar pahalanya. Ini yang disebut dengan perniagaan yang tidak pernah merugi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ayyuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahli an yajida fihi thalatha khalifatin idhamin siman. Maukah kalian jika kalian pulang ke rumah kalian mendapatkan khalifat idham siman. Khalifat adalah onta-onta yang gemuk yang sedang hamil. Maukah kalian kalau kalian pulang ke rumah kalian mendapatkan 3 onta yang gemuk yang sedang hamil? Para sahabat langsung mengatakan, "Bala, tentu wahai Rasulullah." Fa thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatih khairun lahu min thalathi khalifatin idhamin simah. 3 ayat yang kalian baca di dalam salat kalian lebih baik bagi saya ulangi, 3 ayat yang salah seorang dari kalian membacanya di dalam salatnya lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 onta yang gemuk-gemuk yang sedang hamil. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, ini
dahsyatnya membaca Al-Quran yang pertama. Dia perniagaan yang tidak pernah merugi, terutama bacanya di malam hari. Ya, lihat di zaman sekarang, nonton sinetron, nonton video, kaum rebahan, explore Instagram, nonton beranda Facebook, beranda ditonton. Nggak ada kerjaan, beranda ditonton. Ya, subhanallah. Makanya harus kasihan terhadap diri sendiri, kasihan kepada anak istri, kasihan kepada terutama anak-anak. Terutama anak-anak. Anda wahai para orang tua ya yang sekarang ngaji, jaga anak-anak, jaga mereka. Kasihan Ramadan mereka, terutama yang sudah balik. Pahamkan mereka tentang agungnya bulan Ramadan, berkahnya bulan Ramadan. Allah saja menyebutkan Ramadan di dalam Al-Quran. Satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap awal bulan Ramadan beliau menyambutnya dan bergembira. Para sahabatnya menggembirakan para sahabatnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Sampaikan salam saya kepada anak-anak Bapak Ibu, para dokter sekalian, agar mereka menggunakan Ramadan. Jauhkan mereka dari handphone. Jauhkan mereka dari media sosial. Ramadan waktunya baca Quran. Untuk apa kita ngaji? Kita sendiri saleh, sedangkan anak-anak kita yang akan pertama kali kita sebagai orang tua akan ditanya tentang anak-anak kita. Sebelum anak-anak kita ditanya baktinya kepada kita. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti. Seorang lelaki, bapak, suami, dia pemimpin di rumahnya dan penanggung jawab atas orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, istri dan anak-anaknya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an auladih. Dan seorang ibu, istri, dia pemimpin di rumah suaminya dan penanggung jawab atas anak-anaknya. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyatnya yang pertama, membaca Al-Qur'an. Dahsyatnya yang kedua. Ya, dahsyatnya yang kedua yaitu membaca Al-Qur'an mendatangkan ketenangan, mendatangkan rahmat, mendatangkan ampunan, mendatangkan doa dari para malaikat. Ketenangan, rahmat, doa dari para malaikat. Sebelum saya masuk kepada dalil-dalil, saya kemarin baca perkataan menarik dari seorang ulama besar abad ke-8 Hijrah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan orang-orang yang berakal, semua dari kita manusia, yang sangat dicari dalam kehidupan ini hanya satu. Dari semua aktivitas para dokter yang sekarang bekerja, yang sekarang jaga, ya, kemudian tukang beca yang sekarang sedang mengayuh becanya, orang yang sedang makan, yang sedang minum di waktu berbuka kelak, orang yang berolahraga, orang yang pergi sedang bersantai ke ujung pantai, ujung dunia. Satu dia yang dia cari. Apa itu? Yaitu menghilangkan rasa resah, rasa gelisah. Itu semua dari kita ingin mendapatkan itu. Menghilangkan rasa resah, rasa gelisah. Ya, dan itulah konotasi kebahagiaan. Semiskin apapun dilihat orang, tetapi ketika dia tidak ada resah, tidak ada gelisah, dia bahagia. Sekaya apapun dipandang orang, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, punya Bitcoin yang lagi rame ini, punya Bitcoin banyak, ya. Tetapi dia punya rasa resah, rasa gelisah, maka dia tidak bahagia. Ya. Orang berakal semuanya yang dia cari menghilangkan rasa resah, rasa gelisah. Itu saja. Dan itu sama dengan kebahagiaan.
Ya, apapun strata pendidikannya, apapun strata ekonominya, apapun strata sosialnya. Apabila dia berbuat, maka dia hanya ingin menghilangkan rasa resah, rasa gelisah. Yang makan ingin hilang resah laparnya, yang minum ingin hilang rasa resah gelisah hausnya, yang main musik, mendengar musik, ya. Alhamdulillah di tahun ini tidak ada lagu kebangsaan Ramadan seperti tahun-tahun atau 2 tahun sebelumnya. Yang kalau kita masuk ke supermarket, warung-warung tradisional ataupun warung-warung modern di zaman sekarang pasti ada lagu yang itu, ya. Alhamdulillah tahun ini tidak ada. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana kadang-kadang di kereta, di masjid, bahkan sampai di masjid diputar lagu itu. Padahal itu lagu bukan sholawatan. La haula wala quwata illa billah. Musik. Kenapa orang main musik? Kenapa orang mendengar musik? Salah satunya adalah biar rasa hilang, rasa resah, rasa gelisah, agar bahagia. Kenapa orang bertamasya? Kenapa orang berolahraga? Kenapa orang mengerjakan ini, mengerjakan itu? Agar rasa hilang, rasa gelisah. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, tidak ada yang paling utama menghilangkan rasa resah, rasa gelisah, mendatangkan kebahagiaan dibandingkan. Ini perhatikan, 3 poin. Yang pertama adalah al-iqbal ala Allah. Menghadap kepada Allah. Bermunajat kepada Allah. Berkhalwat dengan Allah. Saya kasih amalan satu. Amalan yang luar biasa. Yang di zaman serba modern, serba hedonis, serba metropolitan, kadang terlupakan amalan ini. Amalan ini sangat mudah, bisa Anda kerjakan dimanapun, yaitu berkhalwat dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, dzakarallaha khalian fafadat ainah. Dia berzikir, menyebut nama Allah dalam keadaan sendirian. Kemudian air matanya berlinang. Amalkan itu. Di rumah, letakkan handphone di luar. Tidak ada alat komunikasi sama sekali dalam kamar. Janjian sama istri. Mohon maaf. Yang coba saya kasih waktu 15 menit sampai 20 menit. Atau setengah jam. Atau 5 menit. Saya ingin khalwat dulu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi dia amalan indah. Indah. Amalan sangat indah. Seorang tenaga kesehatan ketika dia jaga sendirian, maka tidak ada yang lihat, matikan handphone, bersendirian dengan dia, dengan Allah. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, ama sya'urta bil wahsyah, wahai Imam Ahmad, apakah engkau pernah merasakan engkau sendirian? Kata Imam Ahmad rahimahullah, fa kaifa asy'uru bil wahsyah wa rabbi yasma'uni wa yarani. Bagaimana aku bisa merasakan kesendirian sedangkan Tuhanku melihatku, Tuhanku mendengarku. Sebagian ulama salaf mengatakan, la taqul wahdi. Jangan katakan aku sedang sendirian. Fa inna khaliqadz zalami yarani. Sesungguhnya zat yang menciptakan kegelapan sedang melihatku. Indah. Coba aja, coba. Walau sekali dalam seumur hidup. Coba berkhalwat dengan Allah SWT. Tinggalkan semua. Hanya berdua-duaan dengan Allah SWT. Coba. Tinggalkan anak, tinggalkan istri. Kalau seandainya dia perempuan, tinggalkan suami. 5 menit. Maka pasti Anda akan ketagihan. Karena di situ Anda akan hilang rasa-rasa. Rasa gelisah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini yang berkaitan dengan tema kita. Wa mu'amalatuhu wahdahu
berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya dengan baca Quran. Kita akhirnya tahu, oh ini loh perintah Tuhanku. Ini loh larangan Tuhanku. Oh ini sedang memanggilku, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, berarti sedang memanggilku. Aku orang beriman. Rasakan. Itu akan rasa gelisah akan hilang. Sebesar apapun permasalahan yang kita miliki. Sebesar apapun. Kemudian yang ketiga adalah yaitu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, agar menghilangkan rasa resah, rasa gelisah, agar bahagia, yaitu itharu ala ma yardallahu azza wa jalla, lebih mengedepankan apa saja yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita suka ini tetapi itu dilarang, maka kita tidak jadi, karena kita lebih mengedepankan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an di antara mereka. Melainkan turun kepada mereka rahmat. Rahmat di sini, turun kepada mereka ketenangan. Ketenangan di sini adalah kewibawaan, kesantunan, ya, tenang, tidak tergesa-gesa, dan itu salah satu penyakit manusia, yaitu tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Kemudian mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, para malaikat mengelilingi mereka. Dan mengelilingi mereka di sini maksudnya adalah, ingat ya, ini nanti berkaitan dengan Lailatul Qadar. Para malaikat turun ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Jumlah mereka lebih banyak daripada batu-batu yang ada di atas muka bumi. Dan para malaikat turun tidak gratisan. Begitu juga ketika para malaikat mengelilingi orang yang baca Quran, turun tidak gratisan. Mereka penuh dengan doa kepada Allah. Ya Allah, ampuni si fulan. Ya Allah, rahmati si fulan. Ya Allah, berkahi si fulan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut dengan memujinya di hadapan para malaikat alaihimus salatu wassalam. Ini adalah dahsyatnya membaca Al-Quran yang ketiga. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya membaca Al-Quran yang keempat. Membaca Al-Quran adalah mahkota orang yang beriman. Makanya saya katakan, mohon maaf sekali lagi saya katakan, yang tidak bisa baca Quran, yang terbata-bata baca Quran, harus dari sekarang punya tekad. Saya harus bisa baca Quran. Saya harus lancar baca Quran. Tidak ada kata terlambat. Meskipun umur sudah 30-an, 40-an, masih baca Iqra 1, Iqra 2, tidak mengapa. Yang penting tahun depan saya akan bisa menghatamkan Quran. Ya. Karena bulan Ramadan ini bulan yang memang dia sangat dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran.
Dan itu dicontohkan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, para imam. Dan itu kita tularkan kepada anak-anak kita. Saya boleh bercerita. Ya, mudah-mudahan ini sebagai motivasi. Saya punya anak kelas 6 SD sekarang. Sudah lulus, ujian sekolah selesai. Dia bertekad untuk 2 kali khatam pada Ramadan ini. Sekarang dia sudah kejar-kejaran dengan adiknya. Dan caranya mudah, seperti yang saya bilang tadi. Kalau seandainya Anda ingin 1 kali khatam di dalam bulan Ramadan, habis subuh 2 lembar. Ya, habis subuh 2 lembar. Sebelum zuhur atau jam 10 2 lembar. Setelah zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis isya 2 lembar, atau habis tarawih 2 lembar. Kalau kita membaca mushaf dari yang dicetak di tanah Arab, biasanya dia 10 lembar 1 juz. 1 juz. Ya. 1 juz sehari berarti dia akan khatam 1 kali selama Ramadan. Dan itu tidak mustahil. Kalau seandainya seperti yang anak saya tadi bilang, ya, saya akan menghatamkan 2 kali. Caranya 2 kali, bah. Bagaimana caranya? Berarti setiap habis sholat 4 lembar. 4 lembar. Jam 10 4 lembar. Habis zuhur 4 lembar. Habis asar 4 lembar. Habis tarawih 4 lembar. Dan 4 lembar tidak lama. 4 lembar tidak lama. Terutama seperti yang saya ingatkan. Nah ini saya ingin mengingatkan, merubah sebagian orang tua yang lebih memprioritaskan anaknya untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, saya kurang sependapat. Lebih baik anak Anda diajari bagaimana lancar membaca Al-Quran. Untuk menghafal Al-Quran nanti ketika mereka sudah masuk pesantren, umur SMP, umur SMA. Nanti. Sekarang dari mulai 0 sampai umur 12 tahun lancar baca Quran. Anak saya yang kelas 2 SD sekarang, berarti dia umur 8 tahun. Ya, umur 8 tahun. Dia target Ramadan ini 1 kali khatam. Kenapa? Karena dia sudah bisa baca Quran. Ya, sudah lancar baca Quran. Maka saya katakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, agar kita harus ada tekad bahwa di dalam bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran minimal sekali. Ya, minimal sekali. Sekali itu sudah yang paling lemah. Kenapa? Karena 2 lembar itu sangat cepat. 2 lembar tidak lama, hanya 10-an menit. 2 lembar, hanya 5 menit. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudara, dengan syarat tadi lancar. Makanya saya katakan bukan hanya sekedar bisa, tetapi lancar baca Quran. Lihat sekarang dahsyatnya orang yang membaca Al-Quran. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat yaitu membaca Al-Quran adalah mahkota bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an matsalul utrujah." Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Qur'an seperti utrujah. Utrujah apa itu? Utrujah adalah sebuah buah. Daripada saya jelaskan, saya ambilkan gambarnya saja. Utrujah, ya. Perhatikan baik-baik. Ini buah, namanya buah utrujah. Ya. Ini buah utrujah. Sekarang kita punya teknologi yang bisa dengannya kita bisa apa ini? Dia adalah semacam jeruk sankis, ya, utrujah. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Wangi baunya dan enak rasanya.
Itu perumpamaan orang yang beriman yang baca Quran. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran mithlu tamrah la riha laha wa ta'muha hul. Dan perumpamaan orang beriman tapi tidak baca Quran, dia seperti kurma. Tidak punya bau tetapi rasanya manis. Wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Quran mathalur raihanah. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, maka ini seperti raihana, rihuha tayyib wa ta'muha mur, ya, baunya wangi, akan tetapi rasanya pahit. Dan ini gambarnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tentang raihanah. Nih. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil handhalah laisa lahu rih wa ta'muha mur. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti handhalah yang tidak mempunyai bau dan rasanya pahit. Ya, rasanya pahit. Ini adalah buahnya. Ini buah. Baik. Waktu saya habis, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan dengan ringkas yang kelima, dahsyatnya membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran maka bagaimanapun dia akan mendapatkan kebaikan. Mau dia lancar, mau dia terbata-bata, mau baru iqra, alif, a, ba, ta, sa, dia tetap dapat pahalanya. Perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang lancar membaca Al-Qur'an, lancar, ya, dia akan bersama para malaikat yang mulia dan baik-baik. Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata karena tidak lancar atau karena lemah hafalannya dan dia berat lisannya, ya, maka dia mendapatkan pahala dua, pahala baca Qurannya dan pahala usahanya. Maka dia akan mendapatkan pahala dua, pahala baca Qurannya dan pahala usahanya. Nah, ini kira-kira, ya, kita masuk sekarang kepada sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, ini yang bisa saya sampaikan untuk tema dahsyatnya membaca Al-Quran. Nah, wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari atas tausiahnya. Untuk sesi berikutnya adalah dari tausiah yang telah dibawakan oleh Ustadz mengenai dahsyatnya pahala membaca Al-Quran. Selanjutnya akan diisi dengan sesi tanya jawab. Bagi para jamaah pengajian yang ingin bertanya, silakan bisa melalui kolom chat atau langsung bertanya dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand. Sementara sudah ada yang bertanya nih Ustaz. Ya. Dari Dr. Angga. Ada 2 pertanyaan Ustaz dari beliau. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita membaca dan menghatamkan Al-Quran tidak berurutan?
atau memang harus berurutan? Kemudian pertanyaan keduanya dari Dr. Angga juga, mengapa susunan surat dalam Al-Quran tidak mengikuti urutan turunnya surat? Misalnya surat pertama yang turun adalah Al-Alaq, namun urutannya dalam susunan Al-Quran tidak paling awal. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Dr. Andra, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita membaca Al-Qur'an dan menghatamkannya tidak berurutan atau harus berurutan mulai dari Al-Fatihah dan berakhir di An-Nas? Maka jawabannya iya. Bukan harus, akan tetapi sudah semestinya seseorang yang membaca Al-Qur'an dia dari pertama sampai terakhir. Dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, karena memang para Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mereka, Al-Quran ini kan turunnya secara mutawatir. Apa sih mutawatir itu? Mutawatir itu artinya dinukilkan oleh orang yang banyak, dan tidak mungkin orang yang banyak itu bersepakat untuk berdusta. Maka kita, misalkan saya punya guru membaca Al-Quran ada 3 dalam hidup saya. Yang pertama guru di kampung saya, namanya Abah Yusuf. Yang kedua Kiai Haji Abdul Basir di Kudus. Yang ketiga Syekh Ubaid Al-Afghani di kota Madinah. Taib. Di tiga ini saya menghatamkan, membaca Al-Quran dan menghafal Quran. Dan ketika kita menghatamkan, membaca atau menghafal Quran ini, semuanya dimulai dari Al-Fatihah dan berakhir di An-Nas. Seperti itu. Ya, selalu yang membaca Al-Quran maka dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Jadi artinya itu dinukilkan secara mutawatir memang seperti itu untuk menghatamkan Al-Quran. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apakah penertiban surat-surat di dalam Al-Quran ini disebut dengan tauqifi. Tauqifi itu artinya bersandar kepada dalil ataupun syariat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, kalau kita perhatikan bahwa Al-Quran turun sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Al-Quran turun sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Tetapi untuk penertiban surat yang ada di dalam Al-Quran, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa itu adalah kesepakatan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itu adalah kesepakatan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud dan juga Abu Umamah berkata, inna hamalatal Qur'an yad'una yaumal qiyamah wa hum alladzina yaqra'uhu wa 'amilu bihi tuqaddimuhum suratul Baqarah wa Ali Imran. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang ahli Al-Quran akan dipanggil nanti pada hari kiamat. Mereka lah orang-orang yang membacanya dan mengamalkannya, dan mereka didahului oleh Al-Quran surah Al-Baqarah kemudian surat Ali Imran. Ini menunjukkan bahwasanya pembagian atau penertiban surat di dalam mushaf itu adalah kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Adapun ayat, maka ini adalah murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak bisa dirubah-rubah. Makanya kalau seandainya seseorang sholat kemudian di rakaat pertama dia baca surat Ali Imran, rakaat kedua dia baca surah Al-Baqarah, tidak mengapa. Rakaat pertama dia baca surat An-Nas, rakaat kedua dia baca surat Al-Falaq, tidak mengapa. Kenapa? Karena urutan tertib Al-Quran, tertib surat dalam Al-Quran
bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah SAW, tetapi kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Adapun ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, maka tidak boleh orang membolak-baliknya. Misalkan dia baca dulu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian maliki yaumiddin, enggak boleh. Karena penertiban urutan ayat ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, ada dari Dr. Beril. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya tadarus di masjid menggunakan pengeras suara yang kadang dilakukan sampai tengah malam dan dilakukan tidak dengan tertib tapi cepat-cepat karena terburu-buru agar segera khatam? Terima kasih Pak Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini jawaban kalau kita salah-salah jawab Pak Dr. Fajar bisa menjadi pemicu di tengah masyarakat kegaduhan, ya. Katanya nanti tidak suka Al-Quran, katanya nanti orang baca Quran salah, orang dengar musik salah, lalu maunya apa, dan seterusnya. Tetapi saya ingin mengingatkan begini, tidak diragukan membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan amalan yang sangat dianjurkan. Tidak diragukan boleh bertadarus Al-Quran dengan cara yang satu baca, yang lain mendengarkan, yang satu baca, yang lain mendengarkan. Tidak diragukan kebolehannya berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Kemudian yang selanjutnya, tidak diragukan bahwasanya di dalam bulan Ramadan dianjurkan untuk menyebarkan syiar Al-Quran. Ya, syiar Al-Quran. Salah satunya adalah dengan memperdengarkan kepada kaum muslimin bacaan-bacaan Al-Quran, agar kaum muslimin termotivasi untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi, jika membaca Al-Quran tersebut dengan mic, pengeras suara, dan pengeras suaranya keluar, tidak hanya di dalam masjid, maka dikhawatirkan jika itu di malam hari ataupun di siang hari waktu istirahat, maka di sana banyak orang tua, anak-anak kecil, orang yang sakit yang ingin beristirahat. Maka saya nasihatkan, jika pun harus pakai mic agar terdengar, maka biarkan mic dalam masjid saja, sehingga yang membaca Al-Quran dan bertadarus Al-Quran saja yang mendengarkannya. Ya, ini bukan berarti kita menghalangi orang menyebarkan syiar Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi kita beramal ibadah dan tidak boleh mengganggu orang lain di luar masjid, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la darar wa la dirar, tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Apalagi, mohon maaf, kadang-kadang yang membaca Al-Quran tidak lancar, salah-salah, maka ini nanti dikhawatirkan akan ada kekeliruan dalam pembacaannya. Kemudian juga kita tidak menuduh dan kita tidak tahu amalan hati seseorang, tetapi dikhawatirkan apabila didengar oleh orang banyak, maka dikhawatirkan akan mengikis keikhlasan. Ya, kita tidak menuduh, tetapi lebih baik didengar di dalam masjid, jamaah tadarusan saja yang mendengarnya untuk keperluan agar yang satu baca, yang lain bisa mendengarkannya ataupun bisa memperbaikinya jika terdapat kesalahan. Nah, mudah-mudahan jawaban saya tidak menjadi gaduh di tengah masyarakat, ya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah tidak akan terjadi kegaduhan Pak Ustadz. Kemudian ada pertanyaan lagi dari bagian sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Manakah yang lebih baik, menghatamkan Al-Quran tanpa tahu maknanya, atau membaca dengan tahu maknanya tapi tidak hatam selama bulan Ramadan?
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, hati-hati, syaitan itu dia licik. Para dokter saja yang mempunyai rekam kerja selama belasan puluhan tahun sudah dikatakan sebagai dokter spesialis, sebagai dokter ahli. Itu baru bekerja sekitar 10, 15, 20, 30 tahun. Maka syaitan, iblis dan bala tentaranya, dia dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang ini kerjaannya cuma satu. Spesialisasinya cuma satu, ganggu manusia. Maka salah satu dari gangguan syaitan kepada manusia adalah mempersulit seseorang beribadah dengan cara memberikan hal yang was-was terhadap diri seorang hamba yang ingin beribadah. Salah satunya yang berkaitan dengan membaca Al-Quran adalah di dalam bulan Ramadan akan ada dua pemikiran. Ini mana ya yang lebih utama kita baca Quran? Menghatamkan atau tahu artinya? Maka akhirnya dua-duanya enggak dikerjakan. Hatamnya enggak, tahu artinya juga enggak. Ya. Karena juga mengetahui artinya dan mengetahui tafsirannya tidak hanya sehari dua hari belajar ilmu tafsir Al-Quran. Akan tetapi dia memiliki waktu yang panjang. Maka saya nasihatkan, bacalah, perbanyaklah membaca Al-Quran. Ya, hatamkan sebanyak-banyaknya Al-Quran dalam bulan Ramadan meskipun tidak paham. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran. Satu huruf tentunya kita belum bisa memahaminya. Kecuali kalau seandainya huruf-hurufnya dia gabung-gabung. Tetapi satu hurufnya diganjar pahala. Maka saya nasihatkan dalam bulan Ramadan ini, hatamkan sebanyak-banyaknya. Ya, hatamkan sebanyak-banyaknya bacaan Al-Quran kita. Wallahu a'lam. Naam. Baik Pak Ustadz, ada satu lagi pertanyaan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mohon izin bertanya, untuk membaca Al-Quran baiknya dalam hati atau suara pelan atau dengan suara keras? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maka jawabannya adalah membaca Al-Quran dengan suara, bukan di dalam hati, dengan suara. Antara pelan dengan keras dilihat situasi dan kondisinya. Apabila mengganggu orang yang sedang beristirahat atau orang yang sedang beribadah lain, maka kita mencukupkan dengan didengar oleh diri kita sendiri. Akan tetapi yang namanya tilawatul Quran, qiraatul Quran, itu dengan menggerakkan mulut, bukan di dalam hati. Wallahu a'lam. Nah. Baik Pak Ustadz, waktu juga yang memisahkan kita. Sepertinya pertanyaan sudah dijawab semua. Mohon maaf jika ada yang belum terjawab karena keterbatasan waktu. Kami mohon maaf kepada Ustadz. Kami mohon kepada Ustadz untuk memimpin doa bersama sebelum menutup akhir dari kajian ini. Kepada Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banzari LC, dimohon untuk untuk memimpin doa. Silakan Pak Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Sebelum berdoa, saya lihat ada dua pertanyaan di kolom chat yang penting dan saya akan jawab dengan 1 menit. Yang pertama, apabila membaca Al-Quran melalui handphone atau aplikasi, maka tidak memerlukan dalam keadaan suci, artinya tidak harus berwudu. Tidak harus berwudu. Kemudian yang kedua, apabila wanita haid dalam keadaan di dalam bulan Ramadan, maka dia
bisa membaca Al-Quran dari hafalannya, ataupun memakai sarung tangan, ataupun membaca Al-Quran yang ada terjemahannya, ataupun membaca Al-Quran yang ada tafsirannya, atau membaca Al-Quran yang pada alat-alat elektronik seperti gawai dan yang semisalnya. Maka ini diperbolehkan bagi wanita haid. Hadza wallahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya juga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kemudahan agar kita bisa memperbanyak amal ibadah di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waffiqna lima tuhibbu wa tarda fi hadzal syahril mubarak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, sebagai penutup, semoga yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banzari menjadi manfaat untuk kita dan menjadi zariah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz atas penyampaian sajiannya dan pada seluruh hadirin yang sudah menyimak kajian ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jika dalam memandu acara ini terdapat hal yang kurang berkenan di hati para hadirin. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita semua dengan kita saling meminta maaf dan memberikan maaf lahir batin terhadap sesama. Sebagai penutup, mari bersama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.